terima kasih Yesus. Kami yang siap memuji, meninggikan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Jalan festival. Semangat memuji Tuhan. Amin.
You are close, my
setia kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Ajar kami untuk setia kepada-Mu. Gak banyak yang bisa kami lakukan karena kami sangat terbatas. Tapi kami mau membalas kasih setia-Mu itu dengan setia mengiring Engkau. Kami mau membalas kasih-Mu itu dengan kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, pakai hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi anak-anak muda di tempat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menerangi kami, akan menerangi jalan kami, akan menguatkan kami, akan memberitahukan kami apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, waktu ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Shalom. Ketemu lagi ya. Kayaknya berasa lama gak ketemu kalian. Oke, hari ini kita masuk di bulan Februari. Kita akan saya dikasih satu tema, yaitu God is Love. Siapa yang belum tahu bahwa Allah itu adalah kasih? Udah tahu ya. Percaya nggak bahwa Allah itu adalah kasih? Percaya ya, yakin ya. Dalam hidupmu sehari-hari, engkau yakin benar bahwa Allah itu adalah kasih? Yakin benar ya? Yakin. Kamu mengalami nggak bahwa Allah itu adalah kasih? Mengalami? Puji Tuhan. Ya, hidup kekristenan kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus mengalami ya. Amin. Jangan kaku-kaku banget ya, lihat saya aja dengan santai-santai aja ya. Saya nggak bisa lihat wajah kalian. Puji Tuhan sekarang ini kita udah agak lebih dikasih kesempatan untuk nggak pakai masker lagi gitu ya. Jadi paling nggak masih bisa lihat mimik wajah saya lah gitu. Walaupun saya nggak bisa lihat mimik wajah kalian. Kalau kalian mah tetap aja lah pakai masker ya, untuk menjaga segala sesuatu ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai God is Love. Kita baca satu ayat di kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Bisa ditayangkan, nanti dibantu saya ya untuk tayangkan ya. Saya bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Saya ulang ya, di yang terakhir, barang siapa tidak mengasihi, atau artinya barang siapa tidak hidup di dalam kasih, ia tidak mengenal Allah. Kenapa? Sebab Allah adalah kasih. Simpelnya bahasanya gini, pernah nggak Anda bergaul dengan seseorang dan Anda sulit sekali memahami dia? Pernah nggak berasa begitu? Saya kayaknya sulit banget ya memahami tingkah lakunya, memahami perkataannya, memahami tindakan-tindakannya gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Hah? Pernah nggak? Pernah. Walaupun dia tiap hari bersama dengan Anda gitu, mungkin di kelas, di sekolah, di tempat kerja gitu. Gue nggak habis pikir sama dia. Gue nggak ngerti loh. Sebenarnya kenapa ya dia begitu ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah ya. Saya sering mengalami gitu. Kok nggak paham saya. Nggak make sense ya. Apa yang dia lakukan tuh nggak make sense. Sulit sekali kalau saya suruh mengerti dia, kayaknya nggak paham sama sekali. Tahu nggak kenapa kita sulit memahami seseorang? Tahu nggak kenapa? Yang simpelnya aja, karena kita nggak hidup seperti cara dia hidup. Dapat nggak? Karena gaya hidup kita nggak sama kayak gaya dia hidup gitu. Kita kan sulit. Nggak usah kan orang yang beda gaya gitu. Yang suami istri aja, yang pacaran aja, yang udah mulai menyatukan ini kadang-kadang masih sulit paham dia, bener nggak Cuk? Masih sulit paham. Saya
Saya sampai sekarang aja masih sulit paham tuh, kadang-kadang suami saya ada aja gitu, kenapa sih dia ngambil hal begitu gitu? Kenapa beda gitu, beda. Nah artinya apa? Kalau kita mau mengenal mengerti, memahami Allah, kita harus hidup di dalam kasih. Kenapa? Jawabannya kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita mau memahami Allah, anak-anak muda, saya pengen sekali mengenal Allah. Saya pengen tahu isi hati Allah. Saya pengen sekali kenal jalan-jalannya Allah. Saya pengen sekali hidup dengan cara-cara jalannya Allah itu loh. Saya pengen sekali memiliki hikmat seperti Allah. Saya pengen melakukan seperti apa yang Allah lakukan, seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Kita akan terus bergumul sebelum kita hidup di dalam kasih Allah. Kita gak akan bisa loh. Sulit, berat, pengen nyerah. Kenapa? Karena kita gak hidup di dalam caranya Allah hidup, gaya hidupnya Allah. Nah, gaya hidup Allah itu apa? Kasih. Kasih, udah itu. God is love, benar ya? God is love. Bukan Allah itu mengasihi, tapi Allah itu adalah kasih gitu loh. Dia kasih. Ya, kalau seseorang A, berarti kita harus mengerti A itu. Kalau Allah kasih, berarti saya harus hidup di dalam kasih itu, baru saya bisa memahami Allah. Dapat ya? Pernah nggak bergumul benar-benar, kok sulit banget ya saya melakukan perintah Allah? Kok sulit banget ya melakukan yang kayaknya simpel? Kenapa dia bisa, kok saya enggak gitu loh? Yang paling pertama-tama yang jadi dasar kita adalah kita harus hidup di dalam kasih. Kasih yang bukan kasih manusia, tapi kasih agape. Baru kita akan mengerti dan bisa melakukan apa yang jadi perintah Allah. Katakan amin. Jangan cuma amin, tapi belajarlah kita mau melakukan. Ya, oke? Rindu gak sih melakukan apa yang semua diperintahkan Allah? Kalau nggak rindu, mas saya aduh sedih gitu ya. Kita anak-anak Tuhan udah datang ke gereja, harusnya itu jadi satu komitmen kita. Yang menyenangkanmu, itu kan lagu yang walaupun di kaum muda mah udah jarang ya dinyanyiin ya. Tapi kan dari kecil kita dia diajarin itu. Senangkanmu, nyanyi sampai bergetar lagi. Hanya itu kerinduan, rindu gitu loh. Tapi rindu hanya sekedar kata rindu, ya kan? Tapi kita nggak mau melangkah untuk hidup seperti Allah hidup. Allah itu kasih, maka dalam hati kita harus ada kasih. Satu ketika ada seorang yang berkata kepada saya, Bu, saya mau cerai. Ini kalian jangan jadi panik-panik gitu ya kok denger gini ya. Jadi gak pengen nikah nih saya nih. Itu kalau yang bisa ngomong sama Kak Heni kan berarti orangnya orang Kristen tuh. Berarti ujung-ujung orangnya Jumat tuh gitu kan. Hai sayang, jangan berpikir dunia ini manis-manis aja ya. Jangan berpikir sekitarmu karena ini jemaat, ini gereja lalu semuanya manis-manis. No. Apa yang kau lihat di luar sana pun banyak kali terjadi. Satu ketika dia bicara sama saya, Ibu saya mau bercerai. Saya bilang kenapa? Saya gak bisa mengasihi dia. Saya nggak kasih tahu ini apakah yang laki yang mau cerai apa ini ya, tapi intinya satu pasangan mengatakan saya tidak bisa mengasihi dia. Dia cerita panjang lebar, cerita semua keburukannya, cerita nggak bisa lah, pokoknya stop Bu, saya mau cerai. Dalam hati sih mikir gini, oh mau cerai ngapain ngomong sama gue? Mau nanya gitu boleh cerai kan? Kan mungkin aku bilang bisa gitu kan? Jadi saya tanya, iya Bu, saya mau nanya masukan dari Ibu. Nah kan tadi udah ngomong mau cerai, mau masukan apa lagi? Kalau nanya sama pendeta, emang dikasih cerai? Boleh nggak? Ya nggak boleh kan? Udah pasti tahu jawabannya dari mana? Dari Alkitab, nyari sendiri bisa nggak? Bisa sebenarnya. Tapi apa? Pengen curcol gitu. Oke. Saya dengar oke, begitu. Oke. Saya bilang oke. Saya sih yakin sampai kamu nanti meninggal pun kamu tidak akan pernah bisa mengasihi istrimu dan menerima istrimu. Berarti menurut Ibu oke nih Bu katanya, memang gak bisa lagi ya? Saya bilang bukan. Karena dari apa yang kamu ceritakan, kamu hanya bisa menceritakan keburukan istrimu. Artinya apa? Kasih Allah itu belum ada di dalam hatimu.
Orang yang mengasihi tidak hanya melihat sekedar keburukan orang. Dia akan bisa melihat kebaikan yang tersembunyi sekalipun. Itu kalau ada kasih dalam dirinya. Amin. Jadi kalau kamu masih tinggal seperti sekarang, seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa mengasihi istrimu. Jadi bagaimana, Bu? Ya, kamu tidak akan pernah bisa memberikan kepada istri. Keceplosan juga ya istri. Jadi ketahuan dong yang laki yang ngomong. Nah, jadi gimana, Bu? Kita tidak akan pernah bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Saya nggak punya, terus saya kasih kamu, bisa nggak sih, Cuk? Bisa, Yoel, saya kasih ya, saya nggak punya. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya bisa memberi apa yang ada dalam diri saya. Mau ngasih uang, ada duit. Mau kasih hikmat, ada hikmat dong dalam diri saya. Mau kasih khotbah, saya juga mesti belajar. Ada sesuatu dalam diri saya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Yang namanya mengasihi orang itu nggak bisa pakai perasaan doang, mesti pakai kasih Allah. Sekarang saya tanya, kamu sudah memiliki kasih Allah nggak dalam dirimu? Jadi itu aja dulu ya, digodok. Ayo punya kasih Allah, minta dari Allah supaya kasih itu ada dalam dirimu. Waktu kasih Allah itu penuh di dalam diri kita, dengan mudah kita akan mengasihi. Dengan mudah kita akan memahami. Dengan mudah kita akan menerima. Benar nggak? Tapi kalau pakai kasih kekuatan sendiri, kasih bukan kasih itu saya bilang ya. Kasih yang cuma sekedar karena dia baik saya kasih, itu kasih yang hanya karena ada kebutuhan gitu ya. Tapi kalau kasih agape itu yang dari Allah itu ada, maka kamu bisa memberi. Kalau enggak, mau kamu sampai guling-guling, salto dan lain sebagainya, nggak akan bisa kamu kasih pasanganmu. Benar? Karena Allah yang memberikan dalam diri kita. Jadi dasar hari ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua, hai anak-anak muda yang ganteng dan yang cantik-cantik, seperti saya dulu waktu masih muda ya. Saya mau bilang, yakinkan dulu dirimu, kasih Allah itu ada gak di dalam hati kita? Sudah ada belum? Kalau setengah-setengah, ayo ya, di-upgrade terus kasih Allahnya, sehingga khotbah hari ini bisa dilakukan, khotbah lanjutannya ya. Kalau enggak, nanti ini hanya akan jadi teori-teori belaka yang sebenarnya Anda udah tahu. Siapa sih dari kita yang nggak tahu kalau Allah itu kasih? Udah tahu lah, udah khatam gitu semua ya kan. Udah di sekolah minggu, Bu. Saya masih belum lahir udah di sekolah minggu, Bu. Ya kan? Mana mama saya ngajar sekolah minggu ya, Yoel ya? Ya kan? Papa saya, Bu. Khotbah saya mah udah khatam, saya tahu khatam. Hafal itu luar, wah semua udah bisa saya gini kan. Tapi apakah itu kita alami atau sekedar jadi sesuatu yang teori doang? Nah, hari ini saya akan bicara tentang kasih, tapi saya akan mengkerucutkannya dengan satu kasih yang saya rasa ini perlu kita miliki. Apalagi di situasi-situasi masa sekarang, dan zaman dulu sih perlu, tapi sekarang saya lihat makin parah gitu ya. Yang pertama ya, kasih apa yang akan kita bahas hari ini adalah mengasihi tanpa menghakimi. Mengasihi tanpa menghakimi. Yesus sudah menunjukkan bahwa dia mengasihi tanpa menghakimi. Tapi kan di firman Tuhan dibilang nanti kita akan dihakimi, itu nanti. Ya kan? Itu nanti pada waktu suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya kan? Dan yang utama, firman Tuhan bilang penghakiman itu milik pengadilan negeri gitu ya. Itu beda, bukan itu. Penghakiman itu hanya milik Allah katanya loh. Penghakiman itu hanya yang berhak memberikan adalah Allah. Ya, ayo kita baca di dalam kisah 1 Yohanes. Baca Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 6, bisa ditolong ditayangkan ya. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bareng-bareng yuk supaya ada kehidupan yang lebih semangat lagi, ada gairah yang lebih semangat lagi. Ayo dari ayat 1. 1, 2, 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah.
Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." 5. Musa dalam hukum Tauratnya memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Sampai di situ dulu. Saya yakin kalau kalian udah dari kecil ada di gereja, kalian sudah hafal ini cerita ya. Ini kisah bagaimana Yesus, kepada Yesus dibawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan memang menurut hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina itu harus dihukum, dirajam, dibunuh, ya kan? Oke. Makanya ada syariat dari agama lain yang menyatakan kalau orang seperti itu juga harusnya diperlakukan seperti itu, ya kan? Hukumnya seperti itu. Hanya masalahnya agak aneh yang di sini gitu loh. Agak aneh. Kenapa? Yang dibawa perempuannya doang. Emang berzina bisa sendiri ya? Saya baru tahu berzina bisa sendiri gitu. Tapi kenyataannya yang dibawa sendiri doang. Nah, artinya memang dari zaman dulu yang namanya perempuan itu kesian juga gitu ya. Yang disalahin suka perempuan aja, curcol ya, curhat ya, perempuan lagi gitu ya. Bahkan ada orang yang bilang begini, itu Yesus kan katanya menunduk, terus kemudian nulis-nulis di tanah gitu. Ada yang memperdebatkan kira-kira Yesus nulis apa, iseng ya gituan aja ditanyain gitu ya. Kira-kira menurut kalian Yesus nulis apa? Hah? Ada yang kepikiran nggak Yesus nulis apa? Ayolah, nih remaja, anak muda, ayolah agak-agak gimana sedikit gitu biar saya tambah semangat, biar saya bisa khotbahnya 2 jam. Kira-kira apa gitu? Rafael, kamu Rafael kan? Iya, aku lama gak lihat kamu. Seneng aku lihat kamu sekarang, rajin ya. Oke, Rafael, kira-kira Yesus nulis apa ya? Menurut kamu gak apa-apa yang paling aneh sekalipun ngomong aja dah. Ya, kira-kira apa Yesus nulisnya? Sabar. Hah? Sabar. Oh sabar, ini anak Tuhan beneran nulisnya sabar gitu. Sabar, artinya kalian nih sabar dong. Jangan langsung main menghakimi gitu loh ya. Kira-kira saya kesulitan karena semua pakai masker, ini mengenalinya agak sulit. Saya hebat loh, saya mengenalin si Rafael loh. Berarti saya merindukan kamu untuk tetap hadir ya. Jason. Nah kalau Jason juga saya kenal karena dari kecil saya udah kenal dia. Jason, kira-kira Yesus nulis apa menurut kamu? Nggak nulis apa-apa, cuman iseng-iseng aja gitu ya, ngaduk-ngaduk gitu ya. Ya bisa juga sih, iya kan? Oke. Siapa lagi? Kamu tuh Ben, kamu Ben, biar juga di jauh kamu kelihatan Ben. Kira-kira Yesus nulis apa ya Ben? Jangan bilang au gelap. Hah? Oh minta maaf dulu. Hah? Memaafkan. Oh dia tulis memaafkan gitu ya. Anak di sini mah baik-baik semuanya, jawabannya lurus begitu ya. Wah luar biasa Cuk, kamu enak loh gini ngelayanin yang kayak gini, enak Cuk, pikirannya mah lurus semuanya ya. Saya kalau ngelayan kadang yang aneh-aneh, yang pikirannya bisa jigzag begitu. Yang nanya ke saya WA tuh kadang aneh-aneh loh pertanyaannya, saya ketawa gitu. Duh ilah jemaat aneh ya nanyanya gitu ya. Ada yang bilang begini, tau gak Yesus nulis apa katanya? Yesus bilang begini, nulisnya gini, laki-lakinya mana gitu. Kan yang dibawa perempuan doang, orang berzina nggak mungkin satu orang. Jadi Yesus nulis katanya laki-lakinya mana, nggak usah kita bahas deh ya. Tapi artinya begini, pada waktu itu dibawa kepada Yesus, mereka sebenarnya hanya punya tujuan untuk ngetes Yesus gitu loh, untuk menyalahkan Yesus. Kita mau lihat nih, kalau nanti dia bilang oke, lakukan secara hukum Taurat, wah kesempatan nih kita bilang oh tidak ada kasih dianya gitu ya. Tapi kalau dia bilang oh nggak boleh dibunuh, oh berarti dia melawan hukum Taurat, boleh dong ini dibunuh. Orang lawan hukum Taurat cari kesempatan. Ingat loh, itu ahli-ahli Taurat. Setiap kali Yesus pergi kemana dia ngikut loh, serombongan ngikut loh, serius. Oh kemana-mana ngikut.
Jangan-jangan Yesus belum nyampe, dia udah nyampe tuh. Repotnya tujuannya salah. Tujuannya cari-cari Yesus cuma supaya apa? Dapat kesalahannya. Sama, oh gue pengen tahu nih gosip terbaru apa nih biar gue bisa ceritain gitu loh. Mau nyalah-nyalahin gitu. Hati-hati ya, jangan sampai kita ke gereja tujuannya juga beda loh. Ting-tang. Jangan-jangan kita ke gereja juga cuma mau tahu nih yang khotbah bilangnya apa nih? Oh gue mau tahu nih, ini salah nih kayaknya nih. Gue mau ngomong nih atau mau ngocehin gitu. Ada orang yang seperti itu. Tapi jangan ya, jangan. Waktu kita datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, jangan diikuti seperti orang Farisi. Cuman mau cari salah-salah doang. Makanya kalau dia bikin pertanyaan, itu memang benar-benar cuma mau uji doang, cari-cari salah, begitu loh. Ada nggak kalian yang suka gitu kadang di sekolah, di kampus, dia pada nggak gitu? Ngetes doang gitu, ada kan? Ada juga sih. Makanya guru mesti tahan banting dianya kan. Pendeta juga mesti tahan banting. Saya pernah selesai khotbah, ada yang nanya sama saya di WA gitu. Waduh, uyang ya saya ya, kadang-kadang kita jawabnya bagaimana, nanti bagaimana gitu. Tapi ya udah Tuhan kasih hikmat aja jawab gitu. Tapi kan ada orang yang namanya kalau lagi mau ngejar, ya dikejar aja kemana-mana yang aneh-aneh gitu kan. Udahlah curhat lagi. Oke? Jadi intinya waktu itu kepada Yesus dibawa seseorang yang berzina. Memang secara hukum Taurat, ingat waktu itu belum ada Alkitab yang sekarang, belum ada ini yang begini. Memang Yesus sudah berbicara tentang engkau harus mengasihi sesamamu, tetapi yang berlaku itu masih hukum Taurat gitu ya. Nah, harusnya ini perempuan dibunuh, harusnya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan? Nah, inilah yang saya mau sampaikan hari ini kepada kita, saudaraku, saudariku. Ingatlah, kita harus hidup di dalam kasih yang tidak menghakimi. Ya, seperti apa yang dicontohkan oleh Yesus. Gimana sih Kak? Yang disebut menghakimi itu gimana sih Kak? Yang menghakimi itu gini loh. Mengkritik, menuduh, menghukum. Maksudnya gini, nggak nanya dulu, udah langsung menjatuhkan vonis gitu loh. Ya kan? Wah dia salah tuh, dia nggak benar tuh, dia nggak ini. Nah, yang ada orang langsung kebanting gitu loh, nggak punya hak berbicara dan lain sebagainya gitu. Mungkin dengan alasan-alasan tertentu, oh kan biasanya begini dan lain sebagainya. Itu yang nggak boleh. Firman Tuhan juga bilang, Yesus juga bilang, jangan kamu menghakimi, karena kepadamu akan diberikan penghakiman juga. Hati-hati. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, kita akan lihat. Yesus melakukan di ayat yang ke 7-9 kita baca. Ayat 7-9 dikatakan seperti ini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ini perhatikan apa kata Yesus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Oke, apa dasarnya kita tidak boleh menghakimi? Apa dasarnya kita nggak boleh menghakimi? Simpel aja, karena kita juga nggak sempurna. Kenapa Allah boleh menghakimi? Karena dialah yang sempurna. Dia tidak berdosa. Bahkan Yesus yang tidak berdosa pada saat itu memberikan contoh tidak menghakimi loh. Oke? Tidak langsung memberikan penghakiman. Siapakah kita netizen yang budiman? Kalau udah netizen berkata kan udah kayak hukum Taurat kan? Benar nggak? Kadang-kadang belum dengar apa masih baca judul. Betul nggak sih? Kadang-kadang saya pengen banting-banting apa gitu. Kadang kalau lihat repotnya saya nih, nggak tahu anda ya. Repotnya saya kalau baca sesuatu lebih tertarik baca komennya. Bener nggak sih? Betul nggak sih? Yang begitu tolong angkat tangan. Di sini mah bahaya semua. Ini semua dari mana sih? Kok kagak ada yang kayak saya? Serius, siapa yang kalau baca sesuatu lebih seru baca komennya, angkat tangan?
Ya Allah, naik. Oke. Berarti masih termasuk anak Bunda Korla juga. bukan. Saya cuma mau supaya Anda tuh bergerak sedikit ya. Ada juga ternyata yang tahu Bunda Korla. Nah, yang saya mau katakan begini. Yang dilakukan Yesus waktu itu adalah dia mengatakan bahwa siapa yang tidak berdosa, ayo silakan pertama. Artinya Yesus nggak larang. Wih, luar biasa Yesus ya, punya hikmatnya luar biasa. Dia Allah, dia punya hikmat. Bagi Anda yang tidak berdosa, silahkan lempar dia untuk pertama kalinya. Ada yang berani? Ada yang berani? Bahkan ada yang bilang begini, jangan-jangan yang datang di situ termasuk ada yang berzina sama perempuan ini. Ya kan? Jangan-jangan. Oke? Hari ini ayo, kenapa kita tidak boleh menghakimi teman-teman kita? Ya kan? Menghakimi siapapun, orang tua kita juga, siapapun, pendeta juga manusia, jangan dihakimi, gitu ya. Kenapa kita nggak boleh menghakimi? Ingat, kita juga orang berdosa, nggak sempurna. Amin. Oke, jangan menghakimi ya. Karena apa? Karena kita nggak sempurna. Lalu kalau kita nggak boleh menghakimi, terus apa dong yang kita harus lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal, seperti yang Yesus lakukan. Kita lanjutkan di sini. Ayat 7-9 tadi kita sudah baca ya. Kita sudah dengar bahwa Yesus bilang, kalau ada yang tidak berdosa, ayo silahkan. Dari sini kita mendapat satu hal, kalau kita melihat keadaan seperti yang dialami oleh Yesus, mungkin nggak persis seperti itu. Kita melihat orang yang bersalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tunjukkan kasih kita dengan mau mendengarkan. Yang disebut dengan kasih yang tidak menghakimi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tunjukkan kasih kita dengan mau mendengarkan. Kenapa saya bilang begitu? Pada waktu Yesus bilang, oke, dia bangkit dari duduknya, dari nyatet-nyatetnya, terus dia bangkit, dia bilang begini, oke, bagi siapa yang tidak berdosa, silakan, dia boleh lempar orang ini. Dia bangkit kan? Harusnya enaknya dia ngapain? Tadi kan duduk, udah bangkit, dia ngomong, oke, siapa yang tidak berdosa, ayo silakan lempar. Enaknya dia ngapain? Ya pergi aja udah ya, udah urusan dulu kan, udah ngomong, ya kan? Ya udah gua, pokoknya siapa yang nggak bersalah, yang nggak pernah berdosa, silakan lempar aja nih orang. Udah dia pergi, tapi dia duduk lagi loh, dia jongkok lagi loh, dia nulis-nulis lagi loh, dia tunggu loh. Sampai semua orang akhirnya pergi loh. Dia harusnya bisa loh melempar. Kenapa? Dia gak berdosa. Dia bisa melempar. Mungkin wanita ini mikir, oh semua tidak berdosa, dia akan guru, dia akan Tuhan, dia tidak berdosa, mungkin dia lah yang akan melempar saya. Tapi enggak. Apa tujuannya? Saya yakin karena dia mau mendengarkan orang ini. Dia mau dengar loh orang ini. Sekarang saya mau bilang sama kita, sekarang kita terlalu banyak lebih mau menghakimi, langsung memberikan penghakiman kepada siapapun, entah teman kita siapapun, daripada kita mau dengerin dulu sebenarnya ceritanya bagaimana sih, kondisinya bagaimana sih, kesulitannya bagaimana sih. Ibaratnya kita mulai berempati sama dia, kita pakai sepatunya dia gitu loh. Ya, paham ya arti itu kayaknya kosakatanya orang-orang tua zaman dulu. Pakailah sepatu orang, artinya saya lihat segala sesuatu itu dari kacamatanya orang itu gitu. Coba dengerin. Anak-anak muda sekarang banyak orang pengen didengerin. Kenapa saya bilang begitu? Makanya orang banyak bikin status. Betul gak sih? Sebenarnya orang bikin status tujuannya apa sih? Enggak, gue iseng aja bikin status. Ya kagak. Enggak, pasti dia pengen didengerin pakai bahasa tulisan. Ada orang yang ngerti, ada orang yang tahu gitu loh. Makanya saya termasuk orang yang rajin baca status WA sama Instastory. Kenapa? Ya karena itu kemampuan saya untuk ngecek. Kepo ya kayak ini, bukan. Saya bukan kepulauan. Saya pengen tahu kondisi jemaat di mana saya melayani. Kalau dia bilang puji Tuhan, hari puji Tuhan saya sapa, puji Tuhan.
Sukses ya untuk pekerjaannya, sukses ya, memberi semangat. Kalau ada yang bilang begini aman hidup gitu ya, bukan mau kepo, tapi saya belajar untuk tanya walaupun jujur banget. Waktu saya berusaha bertanya, sebenarnya itu pergumulan berat buat saya. Kenapa? Karena saya tahu di balik pertanyaan saya pasti akan ada rangkaian di mana dia akan cerita panjang, dan itu memakan waktu. Dan harus kasih waktu. Biasanya kalau pendeta nanya begitu tuh, minta sesi konseling lagi biasanya. Makanya jujur, kadang-kala ada di waktu di masa saya lagi capek banget, saya kalau saya lagi capek saya jangan buka status ya, karena kalau baca status kita kan ketahuan ya siapa yang baca ya. Karena ada yang pernah ngomong sama seseorang yang lain, dia bilang padahal Bu Heni udah baca lo status saya, tapi dia nggak nanyain saya lo, puyeng nggak? Makanya bingung kan? Makanya kadang-kadang kalau saya waktunya lagi saya tahu ini sulit sekali, ya udah sih nggak usah baca dulu gitu, karena pergumulan, ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan bagi orang yang sedang mengalami masalah seperti yang dialami oleh perempuan ini adalah kita harus kasih waktu untuk mendengarkan dia. Generasi ini butuh kita loh, untuk curhat, untuk ngomong, untuk ngobrol, untuk didoakan. Kita lagi ngomongin tahun penuaian ya. Tahun penuaian gak bisa jalan kalau telinga ini kita tutup terus. Gak bisa jalan. Ini tahun penuaian hanya akan sekedar tahun penuaian kalau kita mau tutup telinga kita. Karena ada begitu banyak. Aduh Tuhan, saya tuh, ini waktu saya berapa menit lagi, 9 menit. Waktu saya baca, saya kadang-kadang, makanya males ya dengar berita gitu ya. Saya sekarang dapat report sering itu karena saya ikutin satu lembaga penelitian. Saya dapat report sering tentang kondisi anak-anak muda, anak-anak remaja di beberapa daerah. Di beberapa daerah, khususnya daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta belum keluar aja. Saya yakin Jakarta lebih parah. Sekarang sedang diadakan di pengadilan di KUA ya, untuk menikah itu sekarang lagi dipermudah supaya orang menikah di bawah umur diperbolehkan. Mengapa? Why? Karena sekarang terjadi kasus ratusan anak di bawah umur hamil. Ratusan. Sekarang Anda pikir begini, orang tuanya rata-rata udah umur waktu nikah ya, maksudnya umur tuh umur wajar gitu ya. Itu aja udah menurut Anda menurut kalian orang-orang tua kalian sempurna nggak? Ngedidiknya apa semua oke nggak? Sesuai nggak dengan kalian? Itu yang udah usia dewasa loh. Saya nikah usia 33 loh. Ini udah dewasa banget gitu, kebangetan gitu ya waktu itu ya. Itu aja usia dewasa begitu, mana saya pendeta lagi. Yang namanya ngedidik anak itu mah ribetnya setengah mati loh. Wah sulit sekali. Gimana nyesuaiin pikiran dan lain sebagainya. Jangan kalian pikir kalian aja yang bergumul, kami orang tua juga bergumul gitu loh. Gimana sih cara menyelami, mengerti, memahami. Makanya jangan anggap orang tua itu dukun. Kenapa Kak? Iya, karena ada anak bilang harusnya orang tua saya ngerti dong walau saya gak ngomong. Ya lu kira gue dukun apa? Ya kalau gak ngomong gimana aku tahu gitu kan. Ya ngomong lah, cerita lah, beritahu lah. Nanti kalau saya cerita marah. Ya kalau kamu cerita itu jangan cerita pas dia lagi kesel, dia lagi capek, baru pulang kantor, baru pulang kerja, udah ini aja belum dilap begitu, udah mencocok-nyocok ya emosi gitu loh. Carilah waktunya yang baik. Yang saya maksudkan di sini apalagi kalau yang menikah itu di bawah umur, karena mau dilegalkan daripada itu jadi zina gitu loh. Lahir anak di luar pernikahan, nanti anak itu nggak punya status, ya kan? Akhirnya sekarang mau dibuat undang-undang untuk dipermudah untuk pernikahan anak di bawah umur. Menurut saya ini solusi yang solusi yang harusnya bukan itu solusinya. Benar nggak? Solusi sementara itu. Oke? Nah, orang-orang yang seperti ini banyak kali itu dibuang dari masyarakat. Banyak kali itu dicibir dan dikatakan itu orang nggak benar, lalu kita nutup telinga kita dari mereka. Benar apa enggak? Ya benar sih, saya sih sebagai orang tua juga ya.
Kalau misalnya anak saya bergaul sama orang yang udah kebablasan begitu, pasti juga saya ketar-ketir gitu loh. Tapi apakah kita cukup hanya seperti itu? Bahkan mungkin kita menolak mereka, kita nggak anggap mereka. Nah, di mana tahun penuaian itu? Beri telingamu untuk mendengar. Amin. Dengar keluhan mereka. Dengar seperti Yesus. Waktu orang ini berzina, dia mau beri waktunya mendengarkan. Karena anak muda, hidup ini gak seputaran tentang diri kita doang. Hidup ini juga tentang orang lain yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan kita. Berbahagialah kamu kalau kamu berada di keluarga yang baik, keluarga yang support kamu luar biasa. Tapi kita harus sadar, ada banyak anak-anak muda, anak remaja yang berada di keluarga yang gak pernah tahu, bahkan gak pernah ngomong sama orang tuanya. Anak saya tuh rajin sekali cerita sama saya. Kadang-kadang masih di sekolah aja dia udah cerita, Mi ada begini. Kadang-kadang kebawelan gitu ya. Mungkin perempuan kayak gitu kali ya. Nah, sampai suatu ketika dia cerita tentang seorang temennya yang ngalamin gini. Saya kemudian bilang sama dia, saya langsung dia tinggal sama siapa? Sama mamanya. Papanya? Dia gak kenal papanya dari kecil. Oh, oke. Mamanya bagaimana? Dia cerita ini. Oh, anak ini anak yang merasa tertolak, sehingga cari kasih sayang dengan cara-cara yang lain. Karena dia tidak menemukan itu di keluarganya. Apakah itu jadi excuse? Bukan kita lalu mengexcuse semua, kita anggap oh ya nggak apa-apa. Bukan. Tapi memang ada orang yang menghadapi itu, lalu kepada siapa mereka untuk cerita kalau kita nggak mau mendengar? Benar? Ayo telinga kita buka ya. Buka, kasih waktu untuk dengarkan orang lain. Kasih waktu. Mau? Ingat-ingat siapa di sekelilingmu yang waktu-waktu ini kau lihat sedang lagi galau-galaunya. Bukan dengar untuk kepo ya, bukan sekedar kepo. Dengar di sini nggak sekedar kepo. Setelah kepo didengar, diceritain. Ampunilah. Ngomong sama yang lain, enggak begitu. Yesus enggak melakukan itu. Tapi memberi telinga kita untuk mendengarkan. Apa yang dialami, apa pergumulannya, kita dengarkan. Jangan langsung beri penghakiman. Jangan beri penghakiman. Oke? Saya tidak sedang memutihkan dosa. Jangan ada yang berpikir, wah Kak Heri ini terus kalau dosa tuh diputihkan gitu ya. Bukan. Tetapi ingat, dosa itu ada untuk kita tolong orang yang berdosa itu dan bawa dia kepada keselamatan itu loh. Bukan dosa lalu ditinggalin, no. Bukan dosa lalu dihakimin, bukan. Dosa itu kita mau dengarkan mereka supaya kita berkesempatan untuk bicara kepada mereka. Orang mau bicara kepada kita kalau kita udah dengar dia dong. Benar nggak? Mau nggak orang bicara sama kita kalau kita nggak mau dengar? Nggak mau. Makanya kita harus buka telinga kita, dengarkan. Saya nggak tahu siapa yang Tuhan taruh di hatimu atau di sekelilingmu, yang Tuhan tempatkan itu nggak ada yang bahasanya apa ya, kebetulan. Setiap orang yang ditempatkan di sekelilingmu nggak ada yang kebetulan loh. Itu pasti ada tujuan Tuhan. Masalahnya kamu mau respon apa enggak, saya mau respon apa enggak. Benar? Tuhan nggak sengaja tempatkan misalnya ada orang-orang bersama dengan saya di sini di dalam kepelayanan. Enggak. Tuhan nggak dengan kebetulan aja tempatkan orang-orang yang menjadi jemaat di sini, enggak. Itu pasti ada tujuannya. Hanya masalahnya kita respon apa enggak. Ya, siapa orang di circle-mu sekarang? Coba ingat-ingat siapa di circle-mu. Apakah yang kau sudah jadi pendengar bagi mereka, sudah mau mendengarkan mereka, atau malah mengasingkan mereka waktu yang kau tahu bahwa mereka mungkin bermasalah, tidak sesuai, tidak cocok denganmu dan lain sebagainya. Ayo, dengarkan. Yesus menunjukkan kasihnya dengan tidak menghakimi perempuan itu, tapi dia mau dengerin. Makanya dia bertahan di situ walaupun semua orang pergi. Ya, yang kedua, ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10 sampai ayat 11 bilang apa?
Oke, saya baca ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maksudnya apa? Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mau memberi kesempatan untuk pemulihan. Dia gak cuma dengar karena sekedar kepo, pengen tahu, tapi Yesus mau memberi kesempatan untuk perempuan ini dipulihkan. Makanya dia katakan seperti itu, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau seandainya Yesus mengatakan itu sebelum dia mendengarkan perempuan ini, perempuan itu mau gak nurut? Aku rasa enggak. Tapi karena Yesus menolong dia, menerima dia, mendengarkan dia, maka pada waktu Yesus mengatakan itu, saya yakin dia nurut. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita gak akan bisa nasihati orang pada waktu kita gak mau dengerin mereka loh. Benar gak? Kita gak akan bisa loh, gak akan masuk mau ayat firman bagian mana yang kau mau katakan, gak akan bisa kalau kita gak mau nerima mereka, kalau kita menolak mereka. Anak muda, kau yang punya tugas loh untuk selamatkan generasimu. Karena mereka ada di circle-mu, bukan di circle saya. Mereka sungkan kadang-kadang bicara dengan saya, walaupun beberapa orang kadang-kadang tetap menghubungi saya, tetapi tetap ada perbedaan. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa tunjukkan kasih kita dengan mau memberi kesempatan memulihkan, ya. Saudara, apa yang bisa engkau lakukan untuk tugas memulihkan? Saya hari ini akan, ini udah kedap-kedip ya, waktu saya udah habis. Saya minta waktu 5 menit ya. Saya mau sampaikan begini. Saya tahu bahwa di usia-usia muda kita sekarang ada banyak hal kita mungkin kurang paham, kurang ngerti, sehingga kita nggak tahu untuk bersikap. Mungkin kita rasa kita pinter juga, lalu kemudian kita bersikapnya sesuai dengan pikiran kita, gitu ya. Ada banyak kebodohan-kebodohan yang saya juga lakukan di masa muda saya dulu. Teman-teman, ayo belajar kasih kesempatan ya. Makanya sampai hari ini saya selalu berjanji untuk kasih kesempatan kepada siapa saja. Kasih kesempatan, kasih kesempatan. Karena saya orang yang sudah diberi kesempatan begitu banyak. Hari ini, saya nggak tahu Anda sedang ada di pihak mana. Mungkin aja ada yang sedang berada di posisi sedang dihakimi, mungkin ya, mungkin. Atau Anda sedang posisi menghakimi, saya nggak tahu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita, kalau Anda saat ini sedang posisi dihakimi oleh orang-orang di sekitarmu, Yesus mengasihimu. Amin. Seperti Yesus mengasihi dan mengampuni perempuan yang berzina, Dia mengasihi dan mengampunimu. Tapi Dia mau kau meninggalkan hal yang salah itu dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, bila Anda berada di posisi Anda sedang menghakimi seseorang, yuk, jangan lakukan itu lagi. Karena akan ada orang yang sakit, yang tidak akan bertumbuh, yang akan terhilang hanya oleh karena kita tidak mau dengar mereka, kita menghakimi mereka, dan tidak mau beri kesempatan kepada mereka. Semua orang, sepanjang dia masih bernapas dan namanya manusia, dia layak dapat kesempatan. Amin. Amin. Siapapun Anda di sini, kalau kamu merasa sedang terpuruk, kamu merasa perlu didengarkan dan perlu untuk diberi kesempatan, datang ke kami. Datang ke pengurusnya, ada Pak Ucup, ya, ada pengurus-pengurus di sini. Datang ke saya juga boleh. Ayo kita ngobrol, ayo kita ngobrol, ya. Tetapi kalau Anda saat ini sedang menghakimi orang lain, bertobatlah, jangan lagi menghakimi. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Yesus. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini saat ini. Engkau mendengarkan isi hati kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam pikiran kami, perasaan kami.
Hamba-Mu hari ini menyampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, dan kasih-Nya itu tidak memberi penghakiman, tetapi mau mendengarkan dan mau memberi kesempatan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami belajar untuk melakukan bagian kami. Kami juga mau mendengarkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, teman-teman kami. Banyak orang di luar sana yang sedang mencari siapa yang mau mendengarkan mereka, siapa yang mau menerima mereka, siapa yang mau memberi kesempatan kepada mereka. Tolong kami mengambil bagian kami, tolong anak-anak muda ini mengambil bagiannya. Tolong kami untuk peka ya Roh Kudus. Haleluya. Buat siapapun di antara kita yang hari ini mau melangkah, mengambil satu keputusan untuk belajar tidak menghakimi, dan belajar untuk mendengarkan, belajar untuk mau memberi kesempatan kepada siapapun, memulihkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Cukup angkat tangan kananmu. Tuhan Yesus lihat, saya mau kita belajar untuk mengambil satu langkah. Kita gak cuma hanya dengar lalu kita gak buat apa-apa. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Sungguh hati hamba-Mu terbeban, karena ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan kami. Mungkin saja mereka ada di samping kami, di sekeliling kami, atau di ruangan ini, di dalam gereja ini, atau di lingkungan kami, di mana saja. Tolong kami Bapa memberi kasih seperti kasih yang Kau berikan. Kami tidak menghakimi seseorang, tapi kami mau mendengarkan dan kami mau memberi kesempatan. Tuhan tolong, khususnya buat pengurus yang ada di tempat ini, mereka yang melayani anak-anak muda, anak-anak remaja ini, tolong mereka untuk peka dan beri kemampuan untuk bisa melayani lebih lagi. Tolong untuk setiap tangan yang terangkat, Tuhan tolong berikan kepada mereka pengurapan khusus yang daripada Engkau, kemampuan khusus yang daripada Engkau, untuk dapat melayani teman-temannya, melayani orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara. Bila ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami dihakimi, hamba-Mu berdoa biarlah kasih Allah ada atas mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka kuat di dalam Engkau. Mereka tahu sungguh-sungguh bahwa ada Allah yang begitu sangat mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kasih dari surga ada di antara kami, memenuhi hati kami semua. Sebelum nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu kita nyanyikan lagu itu, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih
kita, dan kasih itu meluap-luap bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita boleh, bagi kita yang sudah mendapatkan, apakah ada yang masih belum dapat? Sudah dapat semua ya. Kalau yang belum dapat bisa diminta di belakang. Kita buka dulu. Sekarang mari kita pegang roti itu di tangan kanan kita. Sebelumnya saya mengingatkan kepada kita, biar pada waktu kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Karena ini merupakan satu tanda di mana kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Apabila di antara kita yang saat ini sedang hidup di dalam dosa, Anda tahu itu dosa, tapi Anda terus hidup di dalam dosa itu, apakah saya boleh mengambil perjamuan? Boleh, tetapi sekarang juga mohon pengampunan kepadanya dan berjanjilah untuk tidak melanjutkan hidup di dalam dosa. Datang kepadanya, mohon pengampunan, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagimu dan bukan kutuk. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau lakukan dengan sikap menghormati tubuh dan darah Yesus. Ya. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan ini berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pegang roti ini tangan kanan kita. Mari kita memakannya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang pegang air anggur ini yang melambangkan darah Kristus. Firman Tuhan berkata demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, ucapkan syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kasih yang tidak bersyarat yang Kau beri kepada kami, Tuhan. Terima kasih sudah menerima kami apa adanya. Terima kasih sudah selalu mau mendengarkan kami, mau mendengarkan keluhan-keluhan kami. Terima kasih karena Engkau selalu mau memulihkan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk dipulihkan hidup kami. Terima kasih. Biarlah kasih yang begitu besar itu ada di dalam hati kami, sehingga kami akan melakukan hal yang sama kepada setiap orang yang Engkau tetapkan berada bersama-sama dengan kami, yang bertemu dengan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi.
Kami tahu kami tidak akan pernah bisa melakukan itu kalau kasih Kristus tidak ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami minta biarlah kasih-Mu itu selalu penuh di dalam kami. Biarlah kasih Allah selalu ada di dalam hati kami semua, sehingga dengan limpah kami dapat memberikannya kepada siapapun yang membutuhkan. Hamba-Mu berdoa Bapa, jika ada di antara anak-anak muda-Mu saat ini yang sedang bergumul seperti apa yang dialami oleh perempuan ini, yang bergumul dengan dosa-dosanya, bergumul dengan masalah-masalahnya, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami kembali kepadamu, biarlah hati kami datang kepadamu, kami bertobat, kami meminta pengampunan-Mu, dan setelah itu kami hidup di dalam kebebasan. Kami memiliki damai sejahtera di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah ada bagi kami semua yang ada di tempat ini saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Energies People diberkati ya dengan firman yang Kak Heni bagikan kepada setiap kita. Thank you so much Kak Heni atas sharing yang sangat memberkati. Sebentar kita akan mengangkat persembahan. Teman-teman boleh mempersiapkan terlebih dahulu. Nanti Cici Michelle akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman semua, mudah-mudahan yuk kita mau satu dalam doa ya. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena atas perkenalan-Mu Tuhan, kami selesai Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Engkau. Kami juga sudah mendengarkan sharing yang sama berkat kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengangkat persembahan kami. Engkau telah memberkati Tuhan, apa yang kami persiapkan, apa yang kami berikan Tuhan, biarlah ini bisa terus Tuhan berguna, Tuhan bermanfaat untuk keperluan kemuliaan nama besar Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi teman-teman. Terima
Cek. Oh, shalom teman-teman semua. Aku mau bacain beberapa pengumuman hari ini. Diberkati hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Teman-teman kita belajar ya. Hidup kita jadi pendengar yang baik. Dan siapa tahu lewat hidup kita, siapa tahu sih, Tuhan bisa pakai kita teman-teman dimanapun circle kita, kerjaan, sekolah. Siapa tahu emang Tuhan emang mau pakai hidup teman-teman untuk jadi pendengar, buat jadi jawaban doa buat teman-teman yang emang butuh teman curhat. Atau ya aku percaya teman-teman Tuhan bisa pakai. Gak ada yang terlalu muda atau gak ada yang terlalu tua yang gak bisa dipakai. Oke, yang pertama terima kasih Kak Heni buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yesus memberkati pelayanan keluarga dan semua yang berdoa. Juga buat teman-teman yang terlibat, terima kasih buat yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Juga kemudian minggu depan tanggal 12 Februari kita juga akan beribadah di jam dan tempat yang sama. Pastikan juga teman-teman kita berkumpul kembali di minggu depan. Kemudian seperti biasa, kalau yang belum follow IG Energies, Instagram Energies bisa di follow ke energies_tt. Lalu buat teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan, kalau sudah ikut CF1 dan 2 dari baptis, boleh lapor ke aku atau ke teman-teman pengurus yang lainnya supaya kita bisa follow up untuk next step-nya. Kemudian mau tanya, apakah ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir hari ini? Boleh angkat tangannya. Dan juga kita mau nyambut nih teman-teman dari package 1 yang naik dari atas ya. Kita mau suruh sendiri ya teman-teman nih, yang namanya Kenat, Jose dan Lucius, boleh berdiri di tempat. Kalau datang saya lihat di belakangnya, diri dulu. Ayo kasih tepuk tangan. Ini satu yang baru bergabung. Oke, boleh dulu kembali. Salam kenal ya teman-teman package. Di sini kita terbuka ya, anggap rumah sendiri aja ya, karena emang kan ini satu gereja ya, jadi nggak usah terlalu menutup diri ya gitu. Biar kita saling sama-sama kenal gitu. Jadi jangan sungkan lah di sini. Anggap aja ya rumah sendiri selalu. Terus ya buat teman-teman yang lain juga ya, kita mau jaga komunitas ini supaya semakin bertumbuh, semakin positif. Even dalam kita satu lingkungan, yuk kita juga belajar untuk jadi teman yang baik buat sekitar kita, terutama di komunitas dan yang tadi aku bilang di circle teman-teman dan lingkungan teman-teman yang lain. Setuju teman-teman? Oke. Sekian aja pengumuman hari ini. Aku mau oh ya, buat yang nanti package yang baru naik, jangan pulang dulu ya, mau di data dulu untuk kebutuhan nomor WA-nya. Oke, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah. Kita mau satu di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan-Mu, sehingga boleh sampai kita sama-sama beribadah Tuhan di tempat ini dengan selamat, gak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hidup kami. Sebelum kami pulang Tuhan, berdoa buat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, apapun yang dia kerjakan ke depannya, pelayanannya, pekerjaannya di tempat ini, dan segala kebutuhannya, keluarganya, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, kebutuhan Tuhan yang mencukupkan. Dan aku percaya Tuhan yang akan terus menambahkan kapasitas Kak Heni dan apapun yang dia akan kerjakan ke depannya. Terima kasih Bapak, berikan terus kesehatan, kekuatan juga buat beliau. Buat teman-teman yang ambil bagian juga dalam pelayanan hari ini, terima kasih Tuhan sudah ada yang terlibat. Biar Tuhan yang berkati jadi upaya mereka Tuhan. Biar aku percaya Tuhan akan membuat mereka berhasil dalam studi, dalam kerjaannya, dan Tuhan yang akan terus menambahkan skill dan talenta mereka. Juga buat teman-teman Energies People Tuhan, buat semua kami yang dalam masa studi, dalam bekerja, ataupun dalam berusaha Tuhan,
Aku berdoa Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka dan buat keluarganya, pekerjaannya Tuhan juga yang berkati, studinya Tuhan beri hikmat, berikan juga kesehatan, kekuatan sehingga bisa menempuh pendidikannya juga dengan baik. Dan Tuhan yang berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan, biar kami semua nggak terkecuali pengurus dan semua Energize People, kami boleh jadi dampak yang baik Tuhan di lingkungan kami, di circle kami, dimanapun kami berada. Aku percaya Tuhan bisa pakai kami semua dan biar hidup kami orang juga boleh kenal Tuhan sebagai Tuhan dan selamat, dan sungguh rasakan kasih Tuhan lewat hidup kami. Makasih Bapak juga buat gembala kami Tuhan, buat Peter, berikan kesehatan, kekuatan buat beliau, istri, kedua anaknya, biar lewat penggembalaan beliau ada sinergi yang baik Tuhan antara beliau dan semua departemen yang terlibat, semua pengerja, timer, volunteer, semua yang terlibat di tempat ini. Terima kasih Bapak. Juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemerintahan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua menteri, semua lini yang terlibat sehingga bisa menjalankan pemerintahan dengan baik Tuhan dan bisa ada kebijakan yang baik untuk terus bangsa ini agar tetap maju. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau pulang, kami mau melanjutkan aktivitas kami, biar perlindungan penyertaan-Mu Tuhan sempurna buat hidup kami sehingga kami bisa sampaikan tempat tujuan kami dengan selamat dan nanti boleh pulang kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan kurang suatu apapun. Biar Tuhan yang berikan kami kesehatan, kekuatan dalam besok kami beraktivitas, dan biar minggu depan juga kami bisa sama-sama berkumpul kembali dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengangkat tangan teman-teman untuk terima doa berkat. Anak-anak muda yang dikasih oleh Allah, arahkan hatimu kepada Allah. Milikilah kasih yang melimpah di dalam hatimu, sehingga orang-orang di sekelilingmu akan diberkati dengan kehadiranmu bersama dengan mereka. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha Kristus akan datang untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Mari yang percaya kita semua katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Boleh salam kiri kanan, boleh salaman juga untuk kami ini yang udah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.